Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, seandainya kita menolak Allah di atas langit, ya, padahal ayat terlalu banyak yang menyampaikan akan hal tersebut dan hadis-hadis terlalu banyak berkaitan dengan Allah di atas langit, maka jadilah seluruh dalil adalah untuk ditakwil. Karena ayat-ayat tentang Allah di atas sangat banyak dan hadis-hadis tentang Allah di atas sangat banyak, berkaitan tentang turunnya Al-Quran, berkaitan dengan malaikat turun dari atas, berkaitan dengan malaikat lapor ke atas, berkaitan dengan Nabi SAW mengarahkan tangannya ke atas, dan terlalu banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas. Kalau semuanya harus ditakwil, jadilah Al-Quran ini bukanlah kitab petunjuk, tetapi kitab yang harus ditakwil. Padahal asalnya Al-Quran adalah kitab petunjuk. Kalaupun ada takwil harusnya cuma 1-2 ayat. Bagaimana ratusan ayat, kemudian ratusan hadis, kemudian harus ditakwil seluruhnya? Berarti Nabi SAW tidak menyampaikan dengan balagul mubin, tidak menyampaikan dengan bahasa yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para ulama, sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Aswaja, teman-teman dengan segala aktivitasnya, dengan segala profesinya, mudah-mudahan segala aktivitasnya yang dilakukan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita berkah, hidup kita selalu mendapatkan petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda semuanya mendatangkan keberkahan untuk kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tentunya akan menambah amal soleh, menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana posisi Allah menurut kelompok Salafi Wahabi, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Dai Salafi Wahabi Firanda Andirja, yang mengatakan bahwasanya Allah ini di langit, ya. Beliau mengatakan bahwasanya terlalu banyak ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan Allah ini di langit. Ya, menurutnya Allah ini duduk atau bertempat di langit. Nah, beliau juga mengutip dari perkataan Ibnu Taimiyah. Kita tahu kelompok Salafi Wahabi ini, Dai Salafi Wahabi ini hanya memiliki referensi bersumber dari Ibnu Taimiyah. Mereka menolak referensi dari ulama-ulama yang lain yang lebih alim, yang lebih berkompeten dibandingkan sekedar dari qaul atau perkataan dari Ibnu Taimiyah. Nah, di sini akan kita menjawab kerancuan dari kelompok Salafi Wahabi yang menolak takwil. Jadi beliau Firanda Andirja dan dai-dai Salafi Wahabi yang lainnya, pasti mereka memahami ayat itu secara tekstual atau secara literal, secara zuhiri, apa adanya, tanpa memahami makna yang sebenarnya, tanpa merujuk kepada qaul ulama, ya, pendapat dari para alim ulama, sehingga banyak memahami ayat Al-Quran ini hanya apa adanya atau saklek saja, secara tekstual saja, sehingga pemahamannya sangat rancu atau kacau. Nah, ini akibat karena hanya memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual, mengabaikan pendapat para ulama. Tentu kita tahu peran ulama ini sangat penting dalam kita mengkaji Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Tanpa pendapat ulama, tanpa referensi ataupun ijma, qiyas yang itu adalah ijtihad dari ulama, tentu kita akan kesulitan dalam memahami Al-Quran dan sunnah atau Al-Quran dan hadis. Nah, ini bantahan untuk Firanda Andirja Al-Wahabi, bahwasanya banyak ayat Al-Quran secara tekstual mengatakan Allah di langit. Nah, ini ternyata secara tekstual juga banyak ayat Al-Quran yang mengatakan Allah ini sangat dekat. Kalau kita hanya mengatakan
secara mentah-mentahan tentang dalil Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat mengatakan atau mengindikasikan bahwasanya Allah ini tidak di langit, Allah tidak bertempat. Allah bahkan sangat dekat dengan kita. Ketika kita menyembah Allah menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, bukan berarti Allah ini bertempat di dalam Ka'bah. Ketika kita berdoa, bukan berarti Allah ini adalah di atas. Karena ketika kita lepas dari planet bumi, ya tentu yang namanya atas ini banyak sekali arahnya. Segala sesuatu yang lepas dari bumi ini adalah posisi di atas. Ya, itu jadi tidak bisa dibedakan mana atas mana bawah lagi ketika kita sudah lepas dari planet bumi. Nah, itu. Bahkan semua orang yang ada di belahan bumi ini juga mengatakan apa yang ada di bagian yang dia tempati ini adalah bagian atas. Maka di sini tidak jelas bagian atas yang mana Allah ini bertempat. Ya, karena ketika kita berada di jagat surya, di jagat alam semesta ini, maka tidak bisa dibedakan lagi mana atas dan mana bawah. Ini dalilnya ayat Al-Quran bahwasanya Allah itu sangat dekat. Contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan jika sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi, hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku ini qarib, sangat dekat. Jadi Allah ini terlalu jauh kalau kita mengatakan Allah ada di langit. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku mengabulkan permohonan orang yang meminta atau orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka hendaknya mereka itu istajibuli, yaitu mengabulkan perintahku atau memenuhi segala apa yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan kebenaran. Nah, ini jelas dalil ini secara tekstual mengatakan Allah ini sangat dekat, Allah tidak di langit. Maka untuk memahami ayat-ayat yang tadi, yang ayat yang secara harfiah ini Allah seperti berfisik, Allah menempati langit, Allah punya raga misalnya, punya jisim, maka kita harus mau nggak mau harus menggunakan ilmu takwil. Ilmu takwil bukan berarti ingin mengalihkan kepada makna yang selain yang diharapkan oleh Al-Quran, tapi ilmu takwil adalah bagaimana kita menjauhkan sifat-sifat Allah ini dari kesamaan atau keserupaan seperti sifat manusia atau sifat makhluknya, agar Allah ini kita tidak memandangnya sebagai jisim, karena Allah ini sangat berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan segala apapun. Mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan makhluk ciptaan, berbeda dengan yang baru, karena dia adalah qidam, terdahulu yang tidak pernah mengalami perubahan, tidak pernah memiliki sifat yang serupa dengan makhluknya. Antara khalik dan makhluk jelas sesuatu yang sangat jauh berbeda. Nah, ini surat Al-Baqarah 186 menjelaskan bahwasanya Allah sangat berbeda dengan makhluknya dan Allah tidak bertempat di langit, tapi Allah sangat dekat dengan kita semuanya. Walaupun kita tidak bisa mengatakan Allah ini dekat itu di mana tempatnya, posisinya, ini tidak, karena Allah tidak menempati ruangan manapun. Karena yang menciptakan ruangan ini adalah Allah. Allah tidak ada di arah mata angin manapun, tidak di utara, tidak di selatan dan sebagainya, tidak di atas, di bawah. Kenapa? Karena yang menciptakan tempat, yang menciptakan arah mata angin itu adalah Allah. Nah, kemudian ada lagi diperkuat oleh qaul ulama, dan ini adalah dipakai oleh mayoritas ulama tentang keabsahan dalam ilmu takwil. Jadi para ulama ini ijma' telah bersepakat bahwasanya kalau ada ayat-ayat yang bersifat harfiah, ayat itu mutasyabihat yang seolah-olah itu mengarah kepada fisik, mengarah kepada
sifat-sifat insaniyah atau sifat-sifat manusia, maka kita harus memalingkan dari makna yang zuhir tersebut kepada makna yang lebih suci, makna yang lebih tepat, sehingga tidak kacau atau tidak rancu, sehingga kita tidak terperangkap dalam paham mujassimah yang menyamakan Allah ini memiliki fisik layaknya seperti manusia. Nah, ini contohnya, ini perkataan dari ulama namanya Qudiyat, ya. Beliau ini adalah ulama rujukan umat Islam. Jadi bukan hanya rujukan NU, bukan hanya rujukan kaum Aswaja, tapi rujukan mayoritas umat Islam. Dan perkataan Qudiyat ini dikutip oleh Imam Nawawi. Kita tahu nih, Imam Nawawi ini luar biasa. Beliau adalah ahli bidang fikih, bidang hadis, ya, yang bisa kita jadikan referensi tentang keilmuan beliau. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi tentang keilmuan Imam Nawawi. Ya, beliau menukil dari Qudiyat. Apa yang dikatakan oleh Imam Qudiyat, yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi, la khilafa bainal muslimin. Tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan di antara kaum muslimin. Berarti seluruh umat Islam ini bersepakat qatibatan, yang pasti atau mutlak, faqihuhum, ya, ahli fikih mereka, wa muhaddithuhum, ahli hadis di antara mereka, wa mutakallimuhum, atau ahli kalam, ya, ahli usul ini, ahli mutakallim, ya, ahli kalam, wa nudzaruhum, pemikir, wa muqalliduhum, pentaklid atau yang mengutip dari para ulama dan perkataan dari ulama sebelumnya. Anadzawahiral waridata bi dzikrillah ta'ala, ya, bahwa makna-makna literal yang berasal dari ayat yang menyebutkan tentang posisi Allah, yang menyebutkan tentang Allah di langit misalnya, bi dzikrillah ta'ala fis sama, seperti menyebutkan bahasanya Allah ini berada di langit, ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda wa nahwihi. Apakah kalian merasa aman bahwa yang di langit tidak akan membuat kalian ditelan bumi, wa nahwihi, dan selainnya atau semacamnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang seolah-olah ini zahirnya Allah ini bertempat atau Allah ini berfisik. Laisat ala zahiriha, tidaklah dimaknai secara zahir, secara tekstual, secara literal teks. Jadi ulama semuanya, ayat-ayat yang seolah zahir ini menandakan tentang fisik Allah, Allah duduk, Allah misalnya di langit, atau Allah ini punya tangan misalnya, wajah Allah misalnya, maka memalingkan dari makna-makna tersebut kepada makna yang sudah mengalami takwil, dengan tujuan adalah agar kita tidak terperangkap dalam paham mujassimah yang menyerupakan Allah seperti makhluk, ya. Bal muta'awwalatun inda jami'ihim. Nah, ini bantahannya dari Imam Nawawi, Qudiyat, kepada kelompok yang memahami secara tekstual. Jadi para ulama ini adalah tapi semuanya ditakwil, ya, inda jami'ihim, seluruhnya, kesepakatan seluruh umat Islam. Nah, ini dalam kitab Syarah Nawawi ala Muslim, volume 7 halaman 24. Jadi konsensus ulama, ya, kesepakatan para ulama, ijma ulama bahwasanya dalam memahami ayat Al-Quran maupun hadis, kalau mengarah kepada fisik Allah, tentang Allah itu di langit, Allah bertempat, Allah bersemayam di atas arsy, Allah berwajah, bertangan, dan sebagainya, maka kita memalingkan dari makna tersebut kepada makna yang lebih suci, yang lebih layak bagi Allah, demi untuk mengagungkan
menjaga kesucian Allah dari sifat-sifat makhluk. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi bisa menambah ilmunya sehingga tidak memahami ayat Al-Quran secara serampangan, tidak memahami ayat Al-Quran secara tekstual sehingga mengabaikan dari kaul atau perkataan para ulama. Hendaknya untuk menambah referensi dari ulama-ulama yang lain yang lebih mumpuni, yang lebih memiliki kapasitas keilmuan yang lebih banyak dibandingkan hanya sekedar mengutip dari pendapat Ibnu Taimiyah. Mohon maaf atas segala khilaf. Jika sahabat semuanya ingin menyampaikan pendapat atau komentarnya, komentar yang membangun, komentar yang produktif, silakan untuk ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.